Mesilprednisolon adalah obat kortikosteroid yang digunakan untuk mengurangi peradangan dan meredakan gejala berbagai kondisi medis. Indikasi penggunaan metilprednisolon meliputi: pertama, radang kulit. Metilprednisolon digunakan untuk mengobati berbagai jenis radang kulit seperti dermatitis, eksim, psoriasis, dan reaksi alergi pada kulit. Kedua, asma. Obat ini dapat digunakan dalam bentuk inhalasi atau tablet untuk mengontrol gejala asma dan mengurangi peradangan saluran napas. Ketiga, artritis. Metilprednisolon dapat digunakan untuk mengurangi peradangan dan nyeri pada sendi yang terkena artritis, seperti artritis reumatoid atau osteoartritis. Keempat, lupus. Obat ini efektif dalam mengatasi gejala lupus, kondisi autoimun yang dapat menyebabkan peradangan pada berbagai organ tubuh. Kelima, reaksi alergi. Metilprednisolon juga digunakan untuk meredakan reaksi alergi seperti rinitis alergi, gatal-gatal, urtikaria, atau reaksi alergi lainnya. Keenam, kondisi inflamasi. Selain itu, metilprednisolon juga digunakan untuk mengobati kondisi inflamasi lainnya seperti bursitis, tendinitis, lupus eritematosus sistemik, dan kondisi inflamasi lainnya. Kontraindikasi atau kondisi di mana penggunaan metilprednisolon tidak dianjurkan meliputi: pertama, infeksi aktif. Metilprednisolon sebaiknya dihindari pada individu dengan infeksi yang sedang aktif karena obat ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan memperburuk infeksi. Kedua, reaksi alergi. Penggunaan metilprednisolon sebaiknya dihindari pada individu dengan riwayat reaksi alergi terhadap kortikosteroid atau komponen obat lainnya. Ketiga, tuberkulosis. Metilprednisolon sebaiknya tidak digunakan pada individu dengan infeksi tuberkulosis aktif karena dapat menyebabkan penyebaran infeksi. Keempat, cacat imun. Penggunaan metilprednisolon sebaiknya dihindari pada individu dengan cacat imun atau kondisi yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Kelima, virus herpes simplex. Metilprednisolon tidak dianjurkan pada individu dengan infeksi virus herpes simplex aktif karena dapat memperburuk infeksi. Beberapa efek samping yang mungkin terkait dengan penggunaan metilprednisolon meliputi: pertama, gangguan pencernaan. Efek samping umum termasuk gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, atau gangguan lambung. Kedua, peningkatan berat badan. Penggunaan metilprednisolon dalam jangka panjang dapat menyebabkan peningkatan berat badan atau retensi cairan. Ketiga, gangguan tidur. Beberapa individu mungkin mengalami gangguan tidur, insomnia, atau perubahan pola tidur setelah menggunakan metilprednisolon. Keempat, perubahan mood. Penggunaan kortikosteroid seperti metilprednisolon dapat menyebabkan perubahan mood, seperti kecemasan, depresi, atau perasaan gelisah. Kelima, penurunan kepadatan tulang. Pemakaian jangka panjang metilprednisolon dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang dan meningkatkan risiko osteoporosis. Keenam, efek samping sistemik. Penggunaan metilprednisolon dalam dosis tinggi atau jangka panjang dapat menyebabkan efek samping sistemik seperti peningkatan risiko infeksi, penurunan fungsi kekebalan tubuh, atau gangguan hormonal. Aturan penggunaan metilprednisolon dapat bervariasi tergantung pada kondisi medis yang sedang diobati dan formulasi obat yang digunakan. Berikut adalah panduan umum untuk cara penggunaan metilprednisolon. Pertama, dosis. Ikuti petunjuk dosis yang diberikan oleh dokter atau petugas medis. Dosis dan frekuensi penggunaan akan disesuaikan dengan jenis kondisi yang diobati dan respons individu terhadap obat. Kedua, tablet. Jika menggunakan tablet metilprednisolon, biasanya diminum dengan atau tanpa makanan. Dosis harian dapat dibagi menjadi beberapa dosis tergantung pada petunjuk dokter. Ketiga, injeksi. Jika metilprednisolon diberikan dalam bentuk injeksi, prosedur ini biasanya dilakukan oleh profesional medis di fasilitas kesehatan. Frekuensi injeksi akan ditentukan oleh dokter. Keempat, krim atau salep. Untuk formulasi krim atau salep, bersihkan dan keringkan area yang akan diobati. Oleskan lapisan tipis metilprednisolon pada kulit yang terkena dan gosok perlahan hingga merata. Kelima, aturan pakai. Penting untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang disediakan oleh apoteker atau petugas medis. Jangan melebihi dosis yang direkomendasikan atau menggunakan lebih sering dari yang disarankan. Keenam,
Frekuensi penggunaan metilprednisolon biasanya digunakan 1-4 kali sehari, tergantung pada kondisi medis dan respons individu. Beberapa contoh obat paten yang di pasaran yang mengandung metilprednisolon adalah: pertama, Medrol merek dagang, Medrol. Kedua, Solumedrol merek dagang, Solumedrol. Ketiga, Depomedrol merek dagang, Depomedrol. Keempat, mesilprednisolon dospek merek dagang, mesilprednisolon dospek. Kelima, Ameseprid merek dagang, Ameseprid. Penting untuk memberitahu dokter tentang riwayat medis dan kondisi kesehatan Anda sebelum menggunakan metilprednisolon untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau pertanyaan tentang kontraindikasi penggunaan metilprednisolon, konsultasikan dengan profesional kesehatan Anda.